pindah ke Islam. Setelah komunis berhasil dihancurkan pada masa Orde Baru, sasaran dari Peter Beck pun pindah ke agama Islam. Teori Peter Beck sendiri tentang Islam sebagai ancaman yang dikenal sebagai teori lesser evil theory atau teori setan kecil. Bagi Peter Beck, ada dua musuh besar bagi dirinya di Indonesia, bagi umat jemaat dari gerejanya, yaitu komunisme dan juga Islam, di mana dia melihat keduanya memiliki banyak keserupaan atau kesamaan, yaitu sama-sama memiliki kualitas ancaman bagi dirinya. Oleh sebab itu, Peter Beck mengkonsolidasi kekuatan untuk melawan komunisme yang saat itu kuat sekali di Indonesia. Dia mengumpulkan banyak mahasiswa untuk diberi pendidikan, terutama yang dihimpun adalah beberapa mahasiswa yang beragama Katolik, khususnya dari berbagai daerah. Dalam buku yang berjudul Bayang-Bayang PKI yang diterbitkan tahun 1996, ada satu kalimat yang disebutkan, selama bertahun-tahun, Peter Beck memang telah menghimpun dan membina anak-anak muda, terutama mahasiswa, untuk ditempa sebagai kekuatan anti komunis. Basis utamanya adalah PMKRI, yang artinya Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, yang saat itu merupakan organisasi underground Partai Katolik. Tokoh-tokoh PMKRI pula yang kemudian banyak terlibat dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, dengan pengaruh dan jaringan anti komunis yang sangat kuat saat itu. Tak heran banyak dugaan bahwa Peter Beck memainkan peranan penting di balik layar dalam gerakan anti komunis tersebut. Antara lain, dia sering disebut-sebut sebagai penghubung antara Angkatan Darat dan juga CIA. Keterlibatan Peter Beck dalam gerakan anti komunis juga ditulis oleh seorang penulis pesohor berkebangsaan Chinese, yaitu Oi Chu Tat, yang ditulis pada tahun 1995, yang dalam cuplikannya memberikan kesaksian, yaitu sebagaimana berikut. Peter Beck tersebut saya lihat pertama kali setelah saya dibebaskan. Saya di dalam tahanan mendengar dari orang-orang TNI, Baperki, PKI, dan sebagainya bahwa Peter Beck ini adalah agen khusus dari CIA. Dia membina pemuda-pemuda keturunan Katolik, terutama para pemuda keturunan Tionghoa dan Katolik, untuk bertugas antara lain membakar gedung Kedutaan Besar RRC dan membakar gedung Universitas Publika dan menghancurkan semua gedung-gedung PKI atau rumah-rumah milik orang-orang dari anggota PKI. Dan ini dianggap sebagai ultra kanan. Selama saya mendengarkan hal tersebut, saya di RTM, bagaimanapun saya Katolik. Jadi ada seorang pastor dari Katolik, saya diam karena dia berkata seperti itu. Tapi pada waktu saya diperkenalkan dengan Peter Beck dan datang ke tempat saya, kemudian dia mengaku bahwa dia bilang, kalau Pak Oi perlu sesuatu dari saya bisa usahakan. Ali Murtopo dan semua jenderal pasti akan mendukung saya. Dan saya dengar dia membantu Lim Bian Kun dan Lim Bian Ki, dan juga ada Sumarlin, dan semua ini di bawah kontrol dari dia sendiri. Dan dia juga kuat saat itu di PMKRI. Ketika PKI ditumpas pasca peristiwa tahun 1965, Peter Beck lewat Ali Murtopo menyerahkan 5.000 nama orang-orang PKI pada agen CIA. Hal ini terungkap ketika wartawati dari Amerika Serikat yang bernama Kathy Kadane yang mewawancari mantan pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Ada seorang pejabat CIA dan Departemen Luar Negeri dari Amerika Serikat, dan hal tersebut mereka katakan dengan jelas, dan ia mendapatkan pengakuan dari narasumbernya tersebut secara langsung. Salah satu yang diwawancari adalah Littman, yaitu seorang mantan wakil kepala misi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Dan dalam wawancara tersebut,
Littman mengatakan pengumpulan nama-nama orang dari anggota PKI selain dilakukan oleh stafnya sendiri, juga dibantu oleh Ali Murtopo saat itu. Lantas, bagaimana nasib dari 5.000 nama orang-orang komunis tersebut? Seorang yang bernama Robert J. Martins, yang saat peristiwa tahun 1965 pecah, dia menjabat sebagai sekretaris pertama Kedutaan Besar Amerika Serikat saat itu dan melakukan pengecekan terhadap 5.000 orang dalam daftar tersebut. Dari hasil pengecekannya didapatkan bahwa semua orang yang terdapat dalam daftar tersebut ditangkap dan kemudian dibunuh. Menanggapi pembunuhan tersebut, lalu Peter Beck dalam wawancaranya dengan Art Van Howell di tahun 1993 dengan ringan mengatakan enteng sekali. Dia berkata, masalahnya mereka atau kita yang dibunuh. Hanya tinggal soal nasib. Setelah orang-orang komunis ditumpas saat itu, entah apa alasannya, pada tahun 1967, tempat pendidikan Kasbul lalu dipindahkan ke Jakarta, tepatnya di wilayah Klender, Jakarta Timur. Menurut seorang yang bernama Mujibur Rahman di tahun 2006, tempat di Klender tersebut dikelola oleh seorang suster yang bernama Matilda Maria van Tienen. Dan dari wawancara dengan sang suster tersebut, Mujibur Rahman pun mendapatkan keterangan bahwa asrama di Klender tersebut terdiri dari 3 blok dengan 72 ruangan dan 114 tempat tidur. Dan biasanya Peter Beck pun akan datang 4 kali dalam setahun untuk memimpin acara Kasbul. Dalam setiap pelatihan Kasbul biasanya diikuti oleh 100 orang dan 10 diantaranya adalah wanita. Mereka merupakan kader-kader Katolik terpilih dari berbagai daerah dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda tentunya. Agar bisa mengikuti kaderisasi yang sifatnya sangat rahasia tersebut, seseorang harus mendapatkan rekomendasi dari Romo di tempatnya berasal. Dan pendanaan dari acara tersebut pun sebagian besar didapatkan dari luar negeri, terutama dari negeri Belanda dan juga Jerman. Aturan Kasbul sendiri memang cukup berat. Seseorang yang telah mengikuti Kasbul sangat-sangat dilarang keras menceritakan keikutsertaannya pada orang lain, baik pada keluarganya sendiri maupun pada temannya. Dan sebelum pelatihan, mereka akan menjalani serangkaian tes psikologi. Tes tersebut digunakan untuk mengetahui sifat dan keahlian seseorang yang kelak diperlukan sewaktu melakukan penugasan atau misi dari gerakan mereka. Sedangkan untuk menyembunyikan identitas dari orang-orang yang memang terlibat di sana, maka selama pelatihan nama mereka diubah sehingga antara satu peserta dengan peserta yang lainnya tidak saling mengenal identitas masing-masing yang aslinya. Dan metode pelatihan itu sendiri juga diterapkan Peter Beck dalam Kasbul merupakan kombinasi antara kaderisasi Katolik ala Jesuit dan komunis. Oleh karenanya, tak mengherankan kalau selama kaderisasi dididik dengan disiplin yang sangat keras. Menurut dari Mujibur Rahman tadi, selama pelatihan gak jarang mereka harus terlibat dalam adu fisik, direndahkan, dilecehkan, guna menggembleng mental katanya. Dan apa yang diungkapkan oleh Mujibur Rahman ini juga diaminkan oleh Dr. Jos J. Adicondro. Beliau mengatakan, dalam kegiatan Kasbul tersebut bukan cuma indoktrinasi yang dilakukan, bahkan latihan fisik yang mendekati latihan militer juga diterapkan di sana. Dan di sana pun para kader dilatih menghadapi situasi jika diinterogasi oleh lawan pada saat tertangkap. Bagaimana caranya meloloskan diri pun dari tahanan diajarkan di sana, dan bagaimana caranya survive dan lain-lain sebagainya. Sementara itu, seorang yang bernama Richard Hunter juga memberikan pendapat yang sama. Dalam praktiknya, kursus-kursus tersebut mengambil metode campuran antara perpaduan teknik pendidikan Jesuit dan komunis yang berbasiskan disiplin diri yang kuat. Kursus atau pelatihan-pelatihan tersebut diselenggarakan dengan pendekatan yang amat sangat brutal atas para pesertanya sendiri. Para calon kader bahkan kerap kali diharuskan saling menghajar atau memukul rekan-rekan sepelatihannya sendiri. Dan tak jarang
mereka pun dihina dengan keharusan merangkak di lantai yang penuh dengan kotoran. Sesi-sesi yang dilakukan dalam latihan harian tersebut sangat panjang dan penuh dengan umpatan dan bulian yang mengejutkan di tengah malam buta. Selain cara-cara yang telah diuraikan tersebut, mereka juga diharuskan puasa sepanjang hari dan berdoa semalam suntuk. Hal tersebut seperti juga dilakukan oleh Peter Beck. Sementara itu, bagi para peserta pelatihan yang melanggar disiplin yang telah ditetapkan, tentunya akan dihukum. Dan apabila sudah berulang kali melakukan kesalahan, maka akan dipulangkan. Dalam kasbul, seseorang juga diuji kejujurannya. Sebagaimana dituturkan Mujibur Rahman, cara pengujian ini dilakukan Peter Beck dengan cara meletakkan uang pada sebuah buku yang sering dibaca oleh para peserta. Bila uang tersebut hilang, maka Peter Beck akan melakukan investigasi dan penyelidikan. Ia akan mencoba mengidentifikasi siapa yang mengambil uang tersebut. Pertama, ia akan menanyai penjual di kompleks pelatihan tersebut. Apabila uang tidak ditransaksikan, maka ia menanyai orang-orang yang dicurigainya. Dan setelah uangnya diketemukan, dia akan menghukum orang tersebut, yaitu pelakunya, dengan sangat kasar dan mengerikan. Dan setelah seiring berjalannya waktu, akhirnya sasaran mereka pun pindah. Dari awalnya mentargetkan kaum komunis, lalu mereka pindah ke Islam. Setelah komunis berhasil dihancurkan pada masa Orde Baru, sasaran dari Peter Beck pun pindah ke agama Islam. Teori Peter Beck sendiri tentang Islam sebagai ancaman yang dikenal sebagai teori lesser evil theory atau teori setan kecil. Dan dalam teori tersebut dibabarkan bahwa setelah komunis berhasil dihancurkan oleh tentara, maka akan muncul dua ancaman, yaitu tentang dua ancaman ini Dr. Jos J. Adicondro memberikan uraian sebagai berikut. Kedua ancaman sama-sama berwarna hijau, Islam dan juga tentara. Tapi Beck yakin tentara adalah ancaman yang sangat kecil bisa dihadapi. Dia menyebutnya sebagai lesser evil dibandingkan umat Islam yang dia lihat sebagai setan besar. Berdasarkan pikiran itulah, maka perintah Beck kepada para kadernya adalah rangkul tentara dan gunakan mereka untuk menindas umat Islam. Tentang pilihan Peter Beck memilih Orde Baru dan juga tentara, ditekankan Richard Tanter sebagai berikut. Pemilihan semacam ini dibenarkan oleh Beck dengan dalih, sungguh pun banyak kesalahan yang dilakukan yang dibuat oleh Soeharto, watak komunis maupun Islam yang tidak dapat diterimanya, membuatnya tidak bisa memilih lain selain memberikan dukungan atas the lesser evil atau tentara tadi. Seorang yang bernama Suryas Moro Ispandri, salah satu narasumber dari Mujibur Rahman dalam disertasinya, pernah mengikuti kegiatan kasbul di tahun 1988. Dia mengungkapkan bahwa para peserta diajarkan untuk menjadikan Islam sebagai musuh yang sangat menakutkan. Dalam istilahnya, Islam adalah musuh Katolik, dan jika diperlukan lulusan kasbul harus mengambil senjata untuk berjuang melawan Islam. Begitulah penuturan dari Suryas Moro Ispandri tersebut menirukan ucapan salah seorang pengajarnya di kasbul. Dan pernyataan Suryas Moro Ispandri ini juga dibenarkan oleh seorang yang bernama Damai Pakpahan, seorang peserta kasbul juga yang pernah mengikuti kegiatan kasbul di tahun 1984. Karena doktrin dalam kasbul yang sangat Islamfobia tersebut membuat Damai Pakpahan memilih keluar dari jaringan kasbul. Apa yang dilakukan oleh Damai Pakpahan juga dilakukan oleh Dr. Jos Adicondro, dan dia menuturkan bahwa saya sendiri juga pernah menjadi kader Peter Beck dan dilatih melawan komunis. Namun seperti juga Wang Ge, ketika CSIS sudah menjadikan Islam sasarannya, dan karena CSIS menjadi tangki pemikir rezim Soeharto, yang juga karena ikut berdarahnya tangan CSIS di Timur Timur, maka saya tidak bisa lagi tetap berada dalam jaringan pengikut Peter Beck dalam kasbul tersebut. Setelah selesai kaderisasi, para lulusan kasbul diharuskan setia pada Peter Beck. Bentuk kesetiaan ini selain taat menjalankan perintah, juga diharuskan membuat laporan setiap bulannya tentang hal yang diungkapkan oleh seorang yang bernama Richard Tanter tadi. Dia bilang bahwa setelah hari-hari yang melelahkan dalam latihan, dalam jam tidur yang sangat pendek, dan lain sebagainya, hasil akhirnya adalah menjadi seorang kader yang sepenuhnya harus setia, patuh pada Peter Beck secara personal, dan menjadi orang yang baik seumur hidup, yang harus bersedia melakukan apa saja baginya. Ketika para kader itu dipulangkan ke habitat asalnya,
orang-orang muda ini kemudian diminta untuk menghasilkan laporan bulanan atas segala hal yang mereka dengar dan lihat di dalam organisasi masing-masing yang dilakukan untuk Beck dan demi Beck seorang. Dan secara bertahap, Peter Beck pun membangun kepentingan dirinya, yaitu sebuah jaringan kerja intelijen personal bagi pimpinan-pimpinan gereja yang mendukung program Beck, maka hasilnya tentu akan memuaskan secara finansial dan materi. Apa yang diungkapkan dari seorang Richard tersebut memang benar adanya. Para lulusan Kasbul kemudian dibuatkan jaringan yang dikembangkan dengan sistem sel. Masing-masing sel dipimpin oleh seorang koordinator yang berhubungan dengan koordinator sel-sel lainnya. Dengan sistem ini, selain organisasinya sangat rapi, juga memungkinkan gerakan yang efektif dan rahasia. Sementara itu, para lulusan terbaik pun akan dikirim ke luar negeri. Posisi politik Kasbul memang tidaklah tetap. Setelah melawan komunis dan Islam, mereka kemudian bergeser melawan Soeharto. Dan ini terjadi ketika pada tahun 90-an, Soeharto mulai merangkul Islam dan dengan merestui berdirinya ICMI, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan posisi CSIS saat itu mulai disingkirkan oleh Soeharto. Dan sejak kejadian tersebut, bandul politik dari Kasbul menjadi anti Soeharto. Dan tidak mengherankan, akhirnya kemudian kader-kader Kasbul disebar masuk ke dalam gerakan pro-demokrasi dan menyusup ke dalam jaringan pemerintahan. Dan tentu saja sebagian dari kader-kader Kasbul pun masuk dalam Partai Rakyat Demokratik yang mereka dirikan, yang pada waktu itu paling lantang melawan Orde Baru dan paling keras suaranya. Nah, saat setelah Soeharto jatuh pun, akhirnya dalam demokrasi terbuka, kader-kader Kasbul pun akhirnya menyebar lagi. Mereka tentu akan terus terlibat dalam politik. Dan menjelang pemilu 2014, tahukah semua rekan-rekan Baraya, mereka tentu memiliki kepentingan untuk mendukung calon presiden tertentu dan Ajianto Dwi Nugroho. Misalnya, seorang kader Kasbul lulusan Visipol UGM mendukung calon presiden tertentu. Seperti halnya contoh Ajianto Dwi Nugroho. Dia adalah seorang kader Kasbul lulusan Visipol UGM yang akhirnya menggalang kekuatan untuk memajukan Jokowi saat itu sebagai presiden lewat lembaga yang dimilikinya, yang sebagian stafnya adalah alumni Kasbul sendiri, ikut memoles pencitraan Jokowi dalam berbagai media. Kerja dari Ajianto Dwi Nugroho tersebut juga bisa dijadikan contoh bagaimana kader Kasbul bekerja. Sewaktu mahasiswa, ia masuk dalam lingkaran pers mahasiswa UGM di Balairung. Sembari di Balairung, ia mendekat pada gerakan mahasiswa semacam SMID, yaitu Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi di Yogyakarta, dan tentunya Dewan Mahasiswa UGM. Walaupun agak terlambat, dia kemudian masuk menjadi anggota PRD di tahun 1999. Untuk lebih survive, ia sempat berpacaran dengan mahasiswa beragama Islam yang juga berjilbab. Tujuannya adalah guna membiayai hidupnya dengan pelatihan yang diperoleh ketika mengikuti Kasbul. Dia bisa mengambil peran dalam setiap perubahan politik yang ada. Dan itulah salah satu kelebihan dari kader-kader Kasbul. Nah, demikian informasi dari postingan ini yang kami ambil bahan narasinya dari buku hitam Center for Strategic and International. Semoga informasi ini bermanfaat yang berkaitan dengan postingan sebelumnya. Dan terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.